Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hirs bin Arif dari Forum News Network. Di media massa maupun di media sosial kita sudah terbiasa dengan pembelahan yang kemarin-kemarin disebut dengan cebong dan kampret, kemudian bahkan ada yang kadrun dan sebagainya. Jadi memang masyarakat kita terbelah di realitasnya seperti itu. Tapi dari penelitian Median, lembaga survei Median, menunjukkan bahwa meskipun terjadi perpecahan di level grassroots, tapi di level elit politik itu mereka malah justru bekerja sama. Dalam banyak pilkada, itu yang tadinya kita pahami sebagai kelompok 01 dan 02 itu malah bergabung menjadi mengusung dalam satu kandidatnya. Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Riko Marbun, seorang peneliti dari Median. Assalamualaikum, Bung Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ersu, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Ini saya baca status Facebook Anda cukup menarik. Ini Anda menulis sebuah judulnya, nggak salah, cebong kampret sama perdana gitu ya. Ini antara ada dan tiada. Oh gitu ya. Oke. Tiap hari kita dengar, tapi sebenarnya nggak ada juga. Oh gitu ya. Oh jadi cebong kampret itu antara ada dan tiada. Itu realitas politiknya di daerah ya. Gitu. Coba bisa Anda ceritakan apa dari hasil temuan Anda itu? Jadi sebenarnya kan begini, pasca 2019 ini kan sampai sekarang ini kita merasakan secara real ya, itu yang namanya perseteruan politik pasca 2019 itu sampai sekarang itu masih terasa. Itu terasa contoh paling sederhana itu pada saat misalnya Pak Anies Baswedan itu, ini kalau kita bicara situasi konteks yang lebih kontemporer ya, waktu Pak Anies Baswedan itu mengeluarkan kebijakan tentang PSBB. Diskusi tentang PSBB di Jakarta itu sangat kental nuansa politisnya. Jadi diskusi kesehatannya, diskusi public health-nya itu sedikit sekali, tapi semuanya itu langsung masuk dalam konteks baik di level elit maupun di level grassroots. Itu bayang-bayang aroma pertarungan 2019 itu sampai sekarang itu masih ada. Nah, kemudian kita tahu juga begitu ya, sekarang ini awal bulan September lalu itu selesai pendaftaran para kandidat pasangan untuk bertarung di Pilkada 2020 ini ya. Yang kita belum tahu apakah benar jadi pada bulan Desember ini atau akan diundur lagi, itu kita nggak tahu ya. Semua sudah mendaftar, kemudian masuklah masuklah daftar pasangan-pasangan itu. Nah, saya dan tim begitu ya, kami di tim Median itu kemudian mencoba per tanggal 16 September. Per tanggal 16 September kami coba melakukan entry data. Kami analisalah data semua masuk itu. Jadi artinya data ini berasal dari KPU, jadi semua terbuka, bukan cuma saya bisa lihat. Semua di Republik ini bisa buka. Nah, kalau sempat ya coba aja tuh 750 entry data itu di entry satu-satu dilihat. Nah, tadinya saya berpikir itu begini, karena situasi pembelahan yang ada di masyarakat kita itu sangat kuat, maka saya tadinya berharap itu akan ada pola yang sama juga di level grassroots. Berarti mantan pendukung 01 yang dikenal dengan nama cebongers, begitu ya. Kemudian mantan pendukung 02 yang dikenal dengan nama kampreters, begitu ya. Itu partai-partai yang ada di atasnya itu harusnya seperti seperti kucing dan tikus begitu, atau seperti kucing dan anjing gitu. Mohon maaf ini cuma sekedar analogi aja. Harusnya tuh mereka berantem tuh menjauh lah begitu, atau minyak dan air tidak bisa bersatu. Kami entry lah satu-satu itu, kemudian kami lihat datanya. Memang sampai tanggal 16 September itu belum 100%, tapi sudah 99% masuk semua. Ternyata kami mendapatkan total itu 269. Sisa satu daerah sebenarnya yang belum masuk gitu, yaitu daerah Mamuju ya. Sama ada perubahan di daerah baru itu kalau saya tidak salah track. Tapi kan itu artinya sudah 99% data itu sudah masuk. Kami entry satu-satu. Kami berharap tadinya itu mantan pendukung 01 itu kan ada di situ, ada Nasdem, ada Golkar, ada PDIP begitu kan, ada PKB begitu ya, ada P3 begitu. Kemudian mantan pendukung 02 itu ada Gerindra, ada Demokrat, ada PAN, ada PKS. Nah itu harusnya kan kalau kita saksikan pertarungan hari ke hari itu ya, itu saling baku hantam ya, Adrun versus komunis dan lain sebagainya saling baku hantam. Ternyata di sini mesra-mesra aja tuh. Ini saya mesra aja begitu ya. Jadi saya ambil contoh begini ya. Ini saya langsung rangkum saja. Mungkin nanti bisa
bisa ditampilkan sendiri matriks koalisi Pilkada 2020. Hmm. Cara membaca matriks itu artinya, kalau misalnya ada sebutkan angka 1 atau 2, itu artinya partai A, misalnya partai A ke partai B, itu 2, itu artinya di dalam pilkada, partai A dan partai B itu berkoalisi di dua pilkada. Nah, itu berarti begitu. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya polanya ya, PDIP. Ya. PDIP itu koalisi paling besarnya itu justru Gerindra. Nah. Oke lah, mungkin kita bisa terima ya, karena Pak Prabowo itu sudah masuk ke dalam, begitu ya. 110 pilkada. 110. Ya. 110 itu kan hampir separuhnya lebih ya. Jadi walaupun di bawah itu gontok-gontokannya itu masih kuat, tapi 110 pilkada. Kemudian yang kedua, PDIP itu berkoalisi dengan Golkar misalnya. 94 pilkada. Masuk akal itu ya. Masuk akal itulah ya. Dengan Golkar kan. Ya. Nasdem 83 pilkada. Dengan? Begitu ya. Dengan Demokrat, nah ini dengan Demokrat baru agak mulai aneh nih. 83 juga. Dan yang lebih aneh lagi sebenarnya kalau menurut saya ya, karena situasinya ini kan sebagian besar pendukung partai politik ini hardliner nih. Dengan PKS itu 67. Stop. Pilkada. Ini PDIP berkoalisi dengan PKS di 67 pilkada. Ya. 67 pilkada. 67. Ini datanya dari KPU, jadi bukan dari saya, bukan survei. Ini cuma klik aja. Jadi ada 67 pilkada di mana mereka itu duduk bersama gitu ya, bermesra-mesraan begitu ya. Walaupun saya ya itu makanya saya tulis di dalam status Facebook saya itu, saya agak ragu-ragu itu mau disosialisasikan ke bawah begitu, apalagi pasca RUU HIP. Ya kan, pasca RUU tentang Pancasila itu, haluan ideologi Pancasila itu kan kita melihat itu. Jadi kita merasa lah, kita lihat hari-hari di Facebook, tumbangkan partai yang tidak yang ingin mengganti ideologi Pancasila begitu, tumbangkan yang berbau komunis. Bahkan terakhir kemarin kejadian di Sumatera Barat itu kan luar biasa kan pertarungan antara dua partai ini kan. PDIP bilang ya satu ini gubernurnya ya karena mantan gubernur dari PKS inilah, kemudian begitu kan dibalas juga begitu kan dengan jangan sampai sapu bersih, jangan sampai ada PDIP misalnya di sana. Tapi di pilkada ini ternyata saling sayang-sayangan begitu ya. Ya berkoalisi begitu. Berkoalisi, bekerja sama, sehingga itulah yang saya katakan fata morgana begitu. Jadi ada di hadapan mata kita ini, wah ini kayak kita ngelihat air banyak begitu ya di tengah gurun pasir, kenyataannya itu nggak ada gitu. Jadi ini ada beberapa sisi yang menurut saya perlu kita diskusikan lebih mendalam. Jangan sampai jadi situasi pembelahan ini kemudian dipertahankan oleh masing-masing partai untuk menjaga konstituennya sendiri-sendiri, begitu ya. Sementara di atas itu sebenarnya kerjasama itu biasa saja. Harusnya yang harus dikomunikasikan itu kerjasama ini memang dari awalnya biasa-biasa saja. Supaya apa? Supaya rakyat juga yang di bawah itu merasa biasa-biasa saja juga. Ya kan kita kan nggak ingin melihat misalnya situasi di Indonesia ini berubah seperti situasi di Amerika. Itu luar biasa kan kalau kita melihat di Amerika Serikat itu, negara sebesar itu, sekaya itu, sekokoh itu begitu ya. Sekarang di Israel kalau bisa kita katakan tuh di ujung perang sipil lah. Hari-hari itu antar kelompok masyarakat itu sering curiga. Bahkan di Indonesia ini kita nggak pernah ngelihat milisi di lapangan, di jalan begitu ya. Di Amerika Serikat itu kita bisa lihat sekarang ini ada namanya milisi. Jadi saking tidak amannya begitu ya situasi konflik antara kulit hitam dengan polisi pada saat itu, saking tidak amannya masyarakat akhirnya bawa senjata sendiri-sendiri, bawa senjata otomatis begitu kayak tentara, patroli di RT RW-nya masing-masing. Nah itu kan kita nggak kepingin itu terjadi di Indonesia. Oke. Ini perlu diuji nanti ketika bagaimanapun meskipun ada pembatasan, tetap ada pengumpulan massa ya. Apakah kita nanti bisa melihat partai-partai yang tadinya pendukung saling gontok-gontokan itu bisa bergandeng tangan ketika di level daerah? Ya kalau kita melihat kenyataan pilkada itu, kenyataannya kan demikian begitu ya. Jadi nggak mungkin dong kalau sudah kampanye kan pasti saling susun tim ses, buat baliho bersama, buat tim ses bersama,
berbagi logistik bersama, begitu kan? Makan sepiring berdua atau berlima, gitu kan? Sama-sama ya nggak mungkin diem-dieman kan, gitu. Ya. Nah, jadi ya apa namanya kita lihat ya itu pasti akan terjadi. Makanya saya apa namanya sempat berpikir ya ini sebenarnya ada sisi positifnya. Kalau ini ditanggapi secara serius data ini begitu ya. Artinya kan kita bisa melihat bahwa pilpres itu yang memecah belah kita, tetapi pilkada itu yang mempersatukan lah. Lebih begitu, siapa tahu itu. Jadi bisa jadi tagline itu. Jadi jangan pura-pura tidak kenal. Ya. Sering-seringlah pilkada, tapi jangan terlalu sering-sering pilpres gitu. Ya, ya begitu pilpres kali aja cukup. Oke. Tapi yang mungkin saya coba melihat dari angle yang berbeda gitu, Bung Riko. Ya, jadi sebenarnya satu yang kita bisa lihat bahwa terjadi aspirasi yang berbeda antara grassroots dengan para elit politik. Yang kedua, jangan-jangan elit politik ini terlalu malah menggunakan pembelahan yang dalam di masyarakat untuk kepentingan politik mereka sendiri. Gitu. Baru pasca pemilu 2019 inilah kita melihat ada semacam unfinished business begitu ya. Jadi ada semacam masalah yang belum bisa terselesaikan. Tapi kalau kita lihat konflik atau situasi di apa namanya di pemilu 2019 kali itu kan memang luar biasa juga kan. Artinya demonstrasinya, korban meninggalnya, orang-orang yang ditahan orang-orang yang ditahan menjadi korban saling kompetisi politik antar pasangan itu kan sampai sekarang juga masih banyak begitu. Nah, jadi baru pasca 2019 lah itu kan bisa kita lihat setahun, bahkan belum ada setahun setelah pilpres itu usai, tiba-tiba orang sudah bicara semua di 2024 begitu. Dan situasi ini kemudian ini bukan dimulai oleh grassroots loh, bukan. Situasi ini justru dimulai dari elit. Kan kita ingat kalau kita flashback agak jauh ke belakang setelah 2019 itu, maka kita bisa lihat misalnya kontroversi misalnya antara Nasdem dengan PDIP misalnya, ya kan? Yang menyarankan kalau bisa mau mendukung tokoh-tokoh seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Itu seingat saya malah saya lupa ya apakah Pak Jokowi itu sudah dilantik atau belum gitu. Kalau nggak salah itu belum resmi dilantik untuk periode kedua. Ya, belum dilantik kan? Belum dilantik. Nah, itu situasi itu kan kemudian mendapat tanggapan langsung dari Pak Jokowi, ya kan? Yang waktu itu mengeluarkan statement, PDIP juga mengeluarkan statement. Nah, begitu juga itu diikuti oleh partai-partai yang lain. Jadi situasi yang kita lihat di grassroots ini itu memang bukan diprovokatori, tapi memang katalisnya itu adalah memang elit-elit yang ada di atas. Jadi buzzer ini, kalau kita bilang buzzer, katakanlah buzzer ya. Buzzer atau relawan ini, ada buzzer yang memang profesional, bayaran begitu ya. Ada buzzer yang karena hati nurani kan begitu. Dan memang relawan, memang dia kerjanya begitu, nggak disuruh juga dia committed di situ begitu ya. Nah, bisa kita lihat ini pertarungan yang ada di media sosial yang kita saksikan sekarang itu memang tidak diredam karena saya melihat begitu ya, tokoh-tokoh nasional yang ada di atas, termasuk partai-partai politik, itu mempertahankan situasi itu karena memang itu ada kepentingannya untuk grand prize-nya 2024 karena pilpres pilek itu kan grand prize. Kalau pilkada ini kan kecil-kecil begitu ya. Jadi at some point saya melihat situasi itu terus bertahan karena memang situasi elitnya itu terus bergolak begitu. Ya. Oke, tapi sebelum ke 2024 ya, saya akan kembali lagi ke pilkada tadi. Kalau menurut apakah Median sudah sampai menelisik sebenarnya apa yang menjadi dasar utama pertimbangan koalisi di level di tingkat pilkada itu? Jadi begini, ini saya melihatnya mungkin agak general dulu ya. Ya. Di tengah-tengah itu kita merasakan sekarang ini, apalagi di tengah situasi COVID ya seperti sekarang ini, kita merasakan itu ada beberapa tren yang itu nggak bisa kita pungkiri. Satu misalnya tren digital. Jadi kan kita seperti pertemuan kita aja nih Mas, ya kan? Alhamdulillah juga kan memang ada ada konsekuensi positifnya juga. Kita dipacu untuk sama-sama melebur dalam situasi dalam menggunakan teknik
komunikasi digital ini, peralatan itu juga demikian. Nah, kemudian media sosial itu ada di mana-mana. Jadi itu kita lihat satu itu. Yang kedua kita melihat juga ya kalau bicara kelompok milenial ya itu bisa 50, angkanya beda-beda. Lebih dari 50 sampai 60% itu yang akan menguasai yang menjadi konstituen utama dari semua pihak lah, mau partai politik, mau kandidat. Artinya di satu sisi ini ada tren progresif. Ya, ini semua tren progresif semua nih, tren digital, anak muda, egaliter dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya saya memperhatikan juga pasca 2019, termasuk di dalamnya adalah pilkada ini, itu sebenarnya ada satu tren juga yang ini kesannya kontradiktif, tapi pada saat yang bersamaan itu juga terjadi. Itu ada namanya tren konservatisme politik lah, saya katakanlah begitu. Tren konservatisme politik, tren status quo, tren oligarki, tren dinasti, begitu ya. Pada saat yang bersamaan itu bersatu dan itu lebur dalam dinamika politik yang ada di Indonesia ini. Saya ambil contoh begini, sebelum kita masuk ke pilkada ya. Ini datanya Pak Akbar Faisal ini, data Nagara Institute ya. Ya, Nagara Institute. Jadi dia nanti mungkin bisa ditampilkan juga slide-nya, begitu ya. Data Nagara Institute itu dia melihat persentase ada anggota DPR yang terpilih di 2019 lalu. Jadi dia teliti ada hubungan dinasti nggak? Nah, dinasti politik itu dalam politik modern itu sebenarnya definisinya sederhana sekali. Pokoknya yang memiliki hubungan kekerabatan secara vertikal atau horizontal itu namanya dinasti. Karena dinasti itu sebenarnya secara politik itu kata yang netral, jadi nggak punya konotasi. Dia bukan kata konotatif atau denotatif, enggak. Dia sebenarnya definisi yang netral aja. Pokoknya ada hubungan, ya dia itu namanya dinasti. Apakah itu kakak, adik, ayah, ibu, nah itu dinasti. Ternyata dari seluruh partai yang ada di dalam DPR itu, nggak ada satupun yang steril dari dinasti. Semuanya ada. Saya bacakan contohnya. Nasdem, dari 100% anggotanya. Saya ulangi lagi, ini dinasti bukan berarti makna konotatif ya. Nasdem itu yang terlibat dinasti, itu 33,9%, hampir sepertiga. Paling tinggi ya? Paling tinggi. Ini yang paling tinggi, saya baca secara urutan. P3, 31,58%. Golkar yang kita pikir partai lama itu justru nomor 3 begitu ya, 21,18%. Demokrat 18,52%. Peringkat kelima PAN 18,18%. Gerindra 16,67%. PDIP yang kita anggap ini partai ini ya, partai cukup lama juga, ternyata justru peringkat ke-7. Ya. 13,28%. Nah, nomor 8 itu PKS di angka 8%. Dan yang paling akhir justru PKB di angka 5,17%. Jadi ini ada tren ada tren dinasti yang menguat begitu. Itu kan artinya ada kekuatan lokal. Raja-raja lokal lah kita bisa katakan begitu. Itu ditambah lagi dengan kenyataan dalam pilkada ini, kita ambil juga nih, sekarang kita masuk ke pilkada nih. Kita ambil juga data dari KPU. Sampai detik ini ada 25 calon tunggal. Calon kota kosong. 25 calon tunggal. 25 calon tunggal. Ya, jadi tadi DPR, sekarang pendaftaran pilkada. Kalau kita lihat dari pilkada tahun 2015, nanti bisa dilihat juga, itu trennya meningkat terus. Tahun 2015 itu cuma 3 calon. Tahun 2017 itu ada 9 calon. Tahun 2018 itu ada 16 calon. Makin lama makin naik nih. 2018, 16 calon. Tahun 2020, 25 calon. Jadi kalau dari 2015 3 ke 2020 itu ada 25, itu kan berarti 800%. 8 kali lipat peningkatannya. Jadi calon tunggal. Nah, jadi maksud saya itu begini, sebelum kita bicara, ini ada hubungannya dengan pembelahan yang tadi kita bicarakan ya. Jadi menurut saya ya, daripada kita itu bicara tentang dinastinya, daripada kita bicara tentang hubungan kekerabatannya, begitu ya, dia dekat dengan siapa dan lain sebagainya, demi masa depan demokrasi di Indonesia, lebih baik sebenarnya ya, yang harus kita ambil angle-nya sekarang ini, kita sebagai kekuatan demokrasi, apakah itu pengamat, apakah itu lembaga survei, atau bahkan partai politik. Menurut saya, dan ini penting juga ya, ada satu aturan main
lebih baik kita fokus merubah satu aturan main, yaitu meningkatkan partisipasi politik. Caranya bagaimana? Rubah peraturan itu. Rubah peraturannya itu adalah persyaratan untuk memajukan kandidat itu diturunkan. Ya. Diturunkan. Sekarang kan ada 20%. Nah, kalau 20% ini membuat begitu ya, membuat raja-raja kecil itu makin berkuasa sehingga dia tapi itu loh, itu fact of life lebih dekat, membuat dia ya. Jadi ada semacam kartel politik. Gitu ya. Jadi ini susah ditembus oleh pihak-pihak lain yang mungkin duitnya nggak terlalu banyak macam kita berdua inilah. Dan susah itu. Dan kecenderungannya juga itu kan di tingkat nasional kemarin dengan termasuk juga di tingkat nasional. Itu sih pembelahan ini kan juga terjadi karena pasangan itu akhirnya terpaksa itu harus cuma 2 begitu kan. Ya. Anda bayangkan kalau misalnya pasangan lebih dari 2, ini kan situasi ini tidak akan terjadi begitu loh. Jadi ini hal krusial. Ya, jadi penyakit utamanya sebenarnya di situ ya. Penyakit utamanya di situ. Ambang batas itu, ambang batas di tingkat daerah, ambang batas di tingkat pusat. Ya memang dulu pada saat pembuatan undang-undang ini memang itu kan dirancang logikanya kan untuk untuk memperkuat kerjasama antar partai politik dan lain sebagainya lah. Tapi pada akhirnya kan kita bisa melihat bahwa situasi itu kemudian justru dipergunakan untuk menghambat satu tujuan utama dari pemilu, regenerasi politik, ya kan? Regenerasi politik ini justru yang terhambat dengan adanya peraturan ini begitu. Oke, Bung Riko, kalau lihat peta pilkada tadi, bisa nggak kita memprediksi kecenderungan dari tahun 2024 pada Pilpres? Kalau kita sebenarnya, kalau saya melihat sih ini ada semacam pemanasan lah begitu ya. Ada semacam pemanasan walaupun ini tidak terlalu tidak terlalu benar begitu ya. Tetapi yang paling kuat ini sebenarnya saya melihat ada kecenderungan misalnya PDIP dengan Gerindra ya. Itu poinnya. Ini kan ya itu PDIP dengan Gerindra nih. Itu bukan hanya secara kuantiti, tapi juga bisa kita lihat secara kualitas. Ya, kalau kuantiti kan banyak-banyakan tuh. Tapi juga di pilkada bergengsi menurut saya. Itu perlu kita lihat. Contohnya misalnya pilkada macam di Solo. Nah, ini kan bergengsi. Sebenarnya memang sih pilkada 2020 ini kalau bicara secara leverage dia mungkin pilkada 2020 itu tidak sebergengsi kalau ada pilkada 2022 atau 2023. Ya, karena 2022 2023 itu kalau nanti ada pilkada tidak digabung dengan 2024. Artinya kan ada pilkada provinsi Jakarta, itu kan gila tuh. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah itu top lah itu ya, pilkada-pilkada top itu. Nah, kalau sekarang kan ini nggak ada. Tapi sekarang ini kita punya pilkada yang isinya orang-orang top begitu ya. Orang-orang top itu siapa ya? Anaknya presiden, ya, mantunya presiden, kemudian jangan lupa juga anaknya wakil presiden di 3 tempat. Ya. Jadi kita lihat ada Tangsel, kita lihat ada. Kalau ngomongin wakil presiden itu. Oh iya, bisa. Tapi hati-hati loh, diam-diam Pak Kiai Ma'ruf ini diam-diam jadi wapres loh. Iya. Jangan-jangan ini diam lagi, tahu-tahu nanti nyalon jadi presiden, kita nggak tahu juga. Iya. Oke, jadi jadi jangan anggap enteng ini. Ya, yang Anda lihat kalau dari sisi pola di pilkada tadi yang paling konsisten dengan di level nasional antara PDI dan Gerindra. Itu yang paling PDIP dan PDIP dan Gerindra. Jadi kalau Golkar, kemudian Nasdem dan sebagainya belum terlampau kelihatan pola yang bagus. Kurang terlalu ya. Kurang terlalu ini ya. Kita sih memang mendengar banyak gosipnya, tetapi itu tidak terlihat kerjasamanya terlalu kuat begitu ya, tidak terlihat terlalu kuat begitu. Ya. Nah, memang yang perlu kita lihat ini, saya memang kenapa PDIP Gerindra ini karena sepertinya di beberapa tempat yang di mana itu ada simbol PDIP yang kuat, semacam di Solo, macam di Medan begitu ya, itu tiket itu kan diberikan oleh partainya Pak Prabowo ini kan lancar lah begitu maksud saya. Lancar begitu kan. Nah, jadi kan itu bisa kelihatan dari sekarang. Syarat apapun gitu ya, misalnya konsesi harus dari Gerindra. Ya, konsesi begitu. Jadi ya saya bisa membayangkan kalau misalnya, apalagi sampai sekarang ini Pak Prabowo kan di survei-survei masih nomor 1 nih.
Pilpres ya. Saya membayangkan kalau misalnya apakah Prabowo Puan itu memang itu istilahnya bukan utopia begitu ya. Itu mungkin aja terjadi begitu. Ya. Nah, tentu saja ini kalau kita bicara tentang PDIP dan Gerindra, kita bicara Prabowo dan Puan ini satu tadi kalau dari Pak Prabowo kelihatannya ini penasaran, masih belum selesai juga rasa penasarannya Pak Prabowo. Kalau sampai ya. ini akan jadi yang keempat gitu ya. Kemudian sementara dari sisi Bu Mega tentu berkepentingan untuk meneruskan yang kita sebut sebagai tadi dengan konotasi yang tetap netral, politik dinasti tadi ya. Nah, ya, betul. Di luar mereka ini, apakah kemudian kita masih relevan kita menyebut nama-nama seperti Anies Baswedan yang sekarang ini kan dianggap paling kuat. Kalau kita tahu padahal kan dia masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2002 gitu. Dan bisa jadi setelah itu kalau kemudian tidak ada dia bisa menghilang juga kalau ternyata misalnya pilkada tidak dilaksanakan. Ya, jadi kalau saya melihat ini memang jadi gini, kalau pilkada sebelum 2019 itu, ini kan ada beberapa track, ada beberapa jalur menuju kepemimpinan nasional nih, ya kan? Ada jalur pimpinan ormas, begitu ya. Ada jalur militer, begitu. Kemudian ada jalur pimpinan-pimpinan parpol. Nah, barulah pas dengan kehadiran Pak Jokowi ini ada jalur namanya kepala daerah lah, begitu, ya kan? Ada jalur kepala daerah dan itu bertahan sampai sekarang. Jadi saya melihat ini misalnya kita melihat juga di data-data survei itu kan ada semacam dominasi lah ya, dominasi kandidat-kandidat yang berlatar belakang kepala daerah. Itulah kenapa misalnya kita mendengar nama seperti Anies Baswedan, nama seperti Ganjar Pranowo, nama seperti Ridwan Kamil, nama seperti Tri Risma hari ini, begitu kan? Nama seperti kalau Ibu Khofifah sih mungkin nggak terlalu, tapi bisa juga kita masukkan ya. Nah itu nama-nama itu kan kemudian masuk begitu. Di luar ada nama-nama lagi mantan capres cawapres 2019. Nah itu nama-nama itu juga beredar kan. Disitulah kemudian bisa kita masukkan orang seperti Pak Prabowo, Sandiaga Uno dan lain sebagainya. Nah tapi posisi daerah ini itu memang sangat penting, apalagi di situasi COVID seperti sekarang. Apalagi di situasi COVID. Saya katakan demikian, karena kan begini, prinsip pertama, hukum besi dari pemilihan itu sebenarnya satu, walaupun langkah-langkah berikutnya itu tetap banyak ya. Itu yang namanya popularitas. Tingkat pengenalan. Artinya makin sering orang itu show, begitu ya, show dalam tanda kutip ya, maka makin terikatlah rakyat dengan dia. Begitu. Nah, Anda bayangkan kalau situasi kepala daerah, situasi krisis, ya kan? Artinya itu akan ada exposure media, baik secara rancangan maupun sukarela, itu gubernur itu luar biasa. Hari-hari itu kan bakal ditanya. Ya ditanya oleh media, ya ditanya oleh rakyatnya, begitu ya. Jadi memang itu menjadi menarik. Nah, memang nanti jadi tanda tanya. 2022 ini. Pertanyaan terakhir berkaitan dengan topik kita tadi sejak awal, apakah dengan peta pilkada ini kita bisa membayangkan bahwa Pilpres 2024 nanti suasananya berbeda, tidak terjadi lagi pembelahan seperti pada 2019? Yang saya curiga seperti yang saya tulis dalam status saya, sebagian, saya tidak bilang semuanya, tapi saya menangkap ada gejala situasi konsolidasi dan hubungan saling rangkul antar elit beda partai ini, itu seperti ditutupi dari basisnya masing-masing. Jadi tidak ada yang mau secara terbuka menyatakan, oh ya, saya kerjasama sama mantan pendukungnya Pak Prabowo. Oh ya, saya memang betul partai kita ini kerjasama dan mendukung partai politik PDIP misalnya begitu ya. Saya misalnya dari partai PKS misalnya, saya mendukung kandidat yang berasal dari partai PDIP atau kita bisa kerjasama. Itu tidak pernah diakui secara terbuka. Yang ada kan diskusi-diskusi di medsos itu, diskusinya itu adalah ya ini kan pilihan taktis, ini kan pilihan sementara, ini kan karena nggak ada yang lain, begitu loh. Sehingga pada saat yang bersama ini mengajarkan, jadi ini guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau elit-elit politik kita tidak secara terbuka mengajarkan bahwa
saya bekerja sama dengan dia, memang demi untuk bangsa ini kan kita kompetisi untuk bangsa. Ya, ya, Bagaimana masyarakat ini mau diem berantemnya gitu maksud saya. Ini berantemnya nggak akan selesai sampai 2024. Itu yang saya khawatir. Kalau itulah kenapa pada akhirnya saya menulis status itu. Concern saya itu adalah di pembelahan yang harus segera dicairkan ini begitu. Karena 2019 sudah selesai. Sudah nggak ada lagi 0102, harusnya begitu. Tapi kan ternyata tidak begitu. Oke, kita akan terus melihat dinamika ini. Apakah ini hanya mesra sesaat dan kemudian kembali memanas 2024 atau seperti apa? Terima kasih, Bung Riko Marbun. Ya. Terima kasih. Thank you, Mas Hersu ya. Thank you undangannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.